jumpa lagi dengan Bu Tuti sama Bu Kana juga. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Iya Bu Kana, kita senang ya hari ini. Pagi ini kembali bertemu dengan anak-anak. Iya Bu Kana senang enggak? Oh seneng banget. Wah, seperti apa ya? Kalau kita senang bertemu dengan teman kita bertemu, terlebih kita bertemu dengan anak-anak. Oke. Halo. Nah, boleh kita menyapa mereka bukan? Boleh. Aku dulu ya Bu. Oke. Halo murid-murid sekolah minggu. Hai, dari kelas asuhan. Bu Kana kemarin di Parani loh sama Bu muridnya Bu Kana tuh katanya kangen banget Bu. Betul. Gak sekolah minggu. Dari kelas asuhan. Siapakah itu Bu? Murid kelas asuhan. Oh, kelas asuhan ya. Halo kelas asuhan. Ada lagi ya Bu? Ada lagi murid Indria. Oh iya, halo kelas Indria. Murid Bu Tuti itu. Legendary. Lebih gede lagi. Pratama. Halo kelas Pratama. Jumpa lagi. Terus ada yang lebih gede lagi, yang sudah pinter membaca, pinter melayani juga semuanya. Pinter menyanyi. Itu kelasnya kelas madya. Kelas Madya. Halo kelas Madya. Shalom. Lanjut Bu, absennya. Oke. Setelah kelas Madya, naik sedikit, Ya. ada kelas Tunas Muda. Halo kakak-kakak kelas Tunas Muda. Apa kabarnya ya Bu ya? Wah, Kalau tentu, yang gede-gede ini sekolah minggu Kak ya? harapannya pasti Oh, sekolah iya, minggu. jelas. Pasti sekolah minggu. Tidak kok tidak. Kalau begitu, setelah kelas Tunas Muda, kita masuk ke kelas remaja. Oke. Halo remaja. Halo. Kelas remaja. Nah, setelah kelas remaja, nah ini kakak-kakak kita yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Wah, mereka Kelas juga apa, Bu? setia. Kelas apa Bu? Ada kakak kelas pemuda. Hore, Halo, pemuda. salam kakak kelas muda. Wah, ini tiang-tiang gereja yang kokoh. Betul Bu. Betul. Nah, Lanjut Bu. terakhir ini Bu. Ini yang harus diteladani oleh kaum muda. Wah, oleh kita juga Bu, guru-guru sekolah minggu. Semangat mereka, kesetiaan mereka. Terus apa lagi Pokoknya Bu? luar biasa. Wow. Ini dari kelas Simbah-simbah itu loh. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Iya. Ada Simbah Kakung, Simbah Putri. Kelas dewasa Bu. Halo. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Paling hebat ini Bu. Betul. Rajin. Betul. Yuk, mulai aja Bu. Oke. Kalau gitu. Oke. Nah, kita tadi kan sudah menyapa. Itu karena kita juga mengasihi mereka. Oh ya. Pastinya mereka juga mengasihi kita. Oh. Nah, kalau kita sudah mengasihi sesama, tentunya kita juga akan mengasihi Tuhan. Oh iya. Mengasihi Tuhan. Memuji nama Tuhan ya Bu. Memuji Tuhan. Oke. Itu salah satu bentuknya memuji Tuhan. Oke deh. Kira-kira lagunya apa Bu? Yang itu loh, yang habis hujan biasanya ada garis melengkung Bentar. warna-warni. Wah, warna-warni melengkung. Itu apa Mana itu ya? Bu? Pelangi Bu. Oh, pelangi. Iya. Oh iya. Berarti Kasih Yesus. Oh iya. Itu Bu. Bu Tuti juga ingat. Iya itu. Kasih Yesus indah dan indah. Itu ada nanti yang begini juga itu ya Bu ya. Oke. Yuk kita akan pujikan bersama-sama. Kita juga akan berdiri, kita akan menggerakkan tangan kita supaya kita lebih sehat, lebih semangat untuk memuji Tuhan. Kita akan pujikan nama Tuhan. Kasih Yesus.
Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Bagaimana Bu lagunya tadi? Oke? Oke. Pasti semua semangat ya? Oh semangat. Soalnya ada apa? Ada pelangi lebih indah kasih Tuhan. Ada apa lagi Bu? Bintang di langit. Bintang di langit. Ada yang bunga di taman. Sangat indah. Wah, pokoknya luar biasa. Luar biasa. Semangatnya jadi luar biasa Bu. Luar biasa. Biasa gitu ya Bu. Tuhan kita memang luar biasa. Hebat. Betul. Sekarang Kita berdoa dulu Bu. oh iya, sampai lupa saking semangatnya memuji Tuhan, lupa berdoa. Tapi sebelum berdoa, anak-anak sikap berdoa. Ayo, tangannya diangkat. Ya, sudah diangkat. Kita akan memuji nama Tuhan ya. Lipatlah tangan. Nanti Bu Tuti yang akan mimpin doa. Ya Kak ya. Oke. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan kembali persekutukan kami. Tuhan kembali mengizinkan kami untuk kami mengikuti sekolah minggu meskipun dari rumah, namun kami percaya berkat Tuhan sama seperti ketika kami sekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami pagi ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Bu, Ya. anak-anak dari kelas asuhan yang masih Ya. sampai simbah-simbah yang tunuk Tapi tetap semangat. tetap semangat. Karena apa? Kekuatan firman Tuhan loh Bu nanti. Betul, betul, yang betul, akan betul. menguatkan kita. Betul Bu, betul, Oh, ada betul. lagi. Iya, apa itu? Apa itu Bu? Oh, kasih Yesus. Oh tapi yang ada itu loh Bu. Apa ya? Kakak-kakak Oh. yang besar-besar itu tahu dong. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ayo kakak. Oh. Yang pemuda itu. Ayo. Yang itu loh Kak. Ya. Butut ingat. Apa? Itu yang ada mengeja huruf begini. Terus begini. Ya. Terus begini. Ya. Nah, Apa itu? K A S I H. Ah. Wah. Itu bukan Bu? Iya. Wah, ya. Kasih Yesus. Saya suka. A-S-I-H. Oke, kalau begitu memuji nama Tuhan. kita nyanyikan bersama-sama. Ayo anak-anak, kita akan memuji nama Tuhan. Berdiri. Kita akan berdiri. Kita akan Tepuk tangan. gerak-gerakkan badan kita. Kita ikut mengeja ya. Ya. Kita akan memuji Tuhan. Apa? K-A-S-I-H. Kasih. Kasih.
Nah, tiba saatnya Bu Gana. Apa Bu? Kita harus duduk manis. Oh, ya? Membuka hati kita. Membuka telinga kita juga. Oke. Coba rambutnya saya dawa disilake ayo. Disilake. Oke. Saya doa ngantuk. Podo bangun. Ayo Kak, itu kakak yang muda-muda itu. Nah, lagi main HP. Diletakkan dulu HP-nya. Betul. Untuk apa Bu Gana? Mendengarkan Firman Tuhan. Nanti yang disampaikan oleh siapa, Bu? Duh, siapa ya? Kita harus tahu. Yang jelas itu Bapak yang ganteng. Iya. Bapak yang cakep. Oke. Nah, kalau begitu nanti setelah pujian ini, pujian yang srek tadi. Kok ada srek Bu? Ayo lagunya kan ada srek. Oh, Srek, aku tahu srek, itu srek. Bu. Murid asuhan itu pinter-pinter Bu nyanyi itu. Wah, itu asuhan saja sudah pinter, apalagi yang gede-gede. Buka Alkitab, gitu toh Bu? Betul. Nah, setelah lagu ini nanti selesai, monggo wedal waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Sugiono. Adik-adik, yuk kita akan duduk manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan fokus pada firman Tuhan. Oke, ku buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Itu lagunya ya. Ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Yuk bersama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, Alkitab, lalu ku baca. Srek. Halo adik-adik sekolah minggu. Salam. Bagaimana kabarnya? Anda semua baru saja mengikuti kegiatan awal di sekolah masing-masing. Tentu
memiliki pengalaman yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Baik adik-adik semua, pada pagi ini Kak Suki ingin menyapa pada adik-adik semua. Halo adik-adik semua yang ada di kelas asuhan. Halo. Dadah. Adik-adik yang ada di kelas Indria. Halo. Adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng. Halo adik-adik di kelas Pratama. Halo. Semuanya bisa hadir di sekolah minggu. Oke, lanjutnya di kelas Madya. Halo adik-adik Madya. Sudah mandi kan? Tentu sudah mandi karena tadi sudah ikut kebaktian di keluarga. Kita lanjutkan adik-adik di kelas Tunas Muda. Halo semuanya, selamat pagi. Kemudian kita lanjut di kelas remaja. Halo adik-adik remaja. Dan khusus saya akan menyapa adik-adik remaja putra. Halo Mas Paska, Mas Raka. Halo Mas Esra. Halo Mas Brian. Halo Mas Dido. Pagi ini Kak Suki berharap adik-adik semua bisa ikut sekolah minggu. Oke, kita lanjut untuk adik-adik kelas pemuda. Halo adik-adik pemuda. Selamat pagi. Dan yang terakhir, saya ingin menyapa kepada adik-adik di kelas dewasa. Halo adik-adik kelas dewasa. Mohon maaf kalau saya menyebut adik bagi ibu-ibu dan simba-simba. Karena memang inilah yang harus dilakukan di sekolah minggu. Terima kasih. Pada pagi ini Kak Suki ingin menyampaikan renungan singkat, yaitu mengasihi sesama. Sebelumnya, mari kita bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi ini Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama anak-anak-Mu, murid-murid sekolah minggu di dalam acara Sunday School. Kami menyerahkan Tuhan sekolah minggu kami pada kesempatan ini dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami semua, dan kiranya anak-anak-Mu boleh menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Mohon diampuni akan segala kekurangan, kelemahan, dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik semua, mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari Markus 12 ayat 30. Oke, sudah dibuka. Boleh Alkitab elektronik maupun Alkitab yang ada di rumah adik-adik semua. Kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, adik-adik semua, pagi ini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari khususnya yaitu pada ayat 31, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik semua, Kak Suki punya cerita. Mungkin adik-adik semua pernah baca pula di dalam buku di perpustakaan. Judulnya
adalah semut dan kepompong. Adik-adik semua tahu semut dan kepompong. Dia tinggal di hutan rimba. Apa itu adik-adik semua? Hutan merupakan tempat yang paling menyenangkan, tempat yang paling disukai oleh berbagai hewan di dunia ini. Baik itu hewan yang besar, hewan makro, maupun hewan-hewan kecil, hewan mikro, hewan pemakan daging yang sering disebut karnivora, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan yang sering disebut herbivore, hewan melata, hewan yang hidup dalam tanah, hewan yang hidup dalam air, maupun hewan yang hidup yang sering kali berada di udara. Nah, adik-adik semua, tokoh yang akan kita pelajari adalah semut dan kepompong. Sekali lagi, semut dan kepompong. Nah, ceritanya begini adik-adik semua. Di dalam hutan tersebut tinggallah beribu-ribu satwa yang hidup aman, tentram. Di sana terjadi ekosistem yang sangat harmonis, sehingga hutan tersebut tidak pernah di dalamnya tidak pernah terjadi yang namanya kekurangan makanan. Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan suburnya, yang menjadi surga bagi hewan-hewan pemakan tumbuhan. Hewan-hewan pemakan daging tidak pernah kekurangan makanan, karena hewan-hewan pemakan tumbuh-tumbuhan siap untuk menjadi santapannya. Namun yang perlu diingat adik-adik semua, bahwa hewan-hewan pemakan daging tidak semata-mata untuk membantai hewan yang lain, namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan perutnya saja. Asal sudah kenyang, sudah cukup. Oleh karena di situ, di hutan itu, terjadilah kehidupan yang sangat harmonis. Terjadi kehidupan yang aman, tentram bagi hewan-hewan yang ada di dalamnya. Nah, ceritanya begini adik-adik semua. Dalam kehidupan di hutan itu, tadi sudah Kak Suki sampaikan, kehidupannya aman, tentram, terjadi bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, sehingga hewan-hewan yang ada di hutan itu mampu berkembang biak dengan baiknya. Sehingga seperti tadi, tidak ada yang kekurangan makanan di sana. Tiba-tiba di suatu saat terjadilah gempa yang menimbulkan huru-hara, yang memporak-porandakan segala tumbuh-tumbuhan, yang menghancurkan apa yang ada di dalam hutan rimba tersebut. Pohon-pohon yang besar banyak yang tumbang, yang tidak tumbang dahannya berpatahan. Hewan-hewan yang kebetulan saat itu ada di atas pohon terpaksa harus ikut jatuh ke tanah. Tidak ketinggalan, ada kepompong yang masih menempel pada batang pohon ikut jatuh ke tanah. Dan adik-adik semua tahu bahwa kepompong tidak bisa bergerak kemana-mana, hanya cukup diam di tempatnya. Nah, kebetulan ada semut yang sedang berjalan-jalan di sepanjang hutan yang bisa dilaluinya. Pada saat semut itu melihat
kepompong yang tidak berdaya, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, maka semut itu mengejek dan menghinanya. Kasihan deh lu, kasihan deh lu, kamu tidak bisa apa-apa, tidak bisa pergi, tidak bisa beranjak dari tempatmu. Lihat aku, lihat aku. Meskipun hutan ini terjadi gempa, terjadi huru-hara, tetapi aku masih bisa berjalan kemana-mana, masih bisa melihat ke sana kemari, dan masih bisa mencari makanan sepuas hatiku. Kasihan kamu kepompong, kasihan kamu. Dan kata-kata itu selalu diulang saat semut ketemu dengan hewan-hewan yang lain. Saat ketemu dengan kancil, semut pun mengulanginya. Kasihan si kepompong, tidak bisa berjalan lagi. Kasihan tidak bisa mencari makanan. Sampai akhirnya semut pun berjalan sampai di sebuah lembah yang di dalamnya ada lumpur, dan semut tidak tahu. Semut terperosok ke dalamnya. Apa yang terjadi? Semut berupaya untuk naik ke pinggirnya, berupaya untuk berenang di dalam lumpur. Tetapi apa yang terjadi? Semakin bergerak, semakin berupaya, maka semut itu semakin dalam terbenam di dalamnya. Akhirnya semut itu pun berteriak-teriak minta tolong. Tolong, tolong. Dan tidak ada yang mendengar suara semut. Dan saat berikutnya ada suara yang datang. Hai semut, kamu kan dulu yang menghina saya, kamu kan dulu yang mengejek saya. Pada waktu saya tidak bisa bergerak kemana-mana, pada waktu saya hanya diam di tempat itu, sekarang aku bisa terbang kemana-mana, bahkan lebih jauh dari apa yang kamu jangkau. Sekarang apa yang kamu perlukan? Meskipun dahulu kamu menghina saya, meskipun dahulu kamu mengejek saya, tetapi saya tidak memiliki dendam terhadap kamu. Katakan semut, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya semut pun menyadari akan kesalahannya dan meminta maaf. Maafkan aku kepompong, maafkan aku kupu-kupu yang dahulu kepompong sekarang jadi kupu-kupu. Dahulu saya sudah menghina kamu, dahulu saya sudah mengejek kamu. Sekarang aku hampir mati. Tolonglah saya, tolonglah saya. Dan akhirnya kupu-kupu pun tumbuh belas kasihannya. Akhirnya semut ditolongnya, ditariknya, dibawanya terbang, lepas dari lumpur yang menjeratnya. Nah, adik-adik semua, dari apa yang Kak Suki ceritakan, juga kalau diingat, di dalam lagu pujian ada lagu kasih. Apa itu kasih, adik-adik semua? Perhatikan apa yang dilakukan oleh semut, apa yang dilakukan oleh kepompong. Contohlah, teladanilah kepompong yang walaupun dihina, diejek, dia tetap sabar,
Karena kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Meskipun diejek, meskipun dihina, tetapi tidak mendendam dan siap untuk membantu. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Akhirnya terjadilah hubungan yang sangat harmonis kembali antara kupu-kupu dan semut. Nah, adik-adik semua, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang Kak Suki sampaikan tadi, seperti dari Markus 12 ayat 31 tadi. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapakah sesamamu manusia? Sesama manusia kita adalah saudara kita, tetangga kita, teman kita, mungkin orang tua kita, mungkin adik-adik kita, mungkin kakak-kakak kita. Kita harus mengasihi sesama manusia. Dan ingat adik-adik semua, di dunia ini janganlah kita suka mengejek dan menghina. Karena kita tidak tahu, barangkali yang diejek dan dihina lebih baik daripada yang mengejek dan menghina. Ingat, kasih itu sabar, seperti kepompong tadi yang telah dihina, diejek, tetapi tidak mendendam. Kasih itu murah hati, meskipun sakit hati awalnya, tetapi dia tetap rela untuk menolong, membantu si semut. Nah, adik-adik semua, inilah akhir cerita yang Kak Suki sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua. Jangan lupa, besok minggu depan adik-adik datang kembali ke Sunday School bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang telah Tuhan sampaikan. Kita berdoa untuk mengakhirinya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau telah mengizinkan kami untuk bersama-sama mendengar cerita antara hubungan antara semut dan kepompong. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami pengajaran yang sangat baik, pengajaran untuk mengasihi sesama kami, kasih yang sabar, kasih yang murah hati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Dadah adik-adik semua, terima kasih. Besok ketemu lagi di hari Minggu yang akan datang. Terima kasih.